Ya pemirsa, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI mengecam tindakan otoritas maritim Malaysia yang menembak 5 pekerja migran Indonesia. 1 diantaranya meninggal dunia di perairan Tanjung Erahu, Malaysia pada Jumat dini hari. Dan saat ini pihak KP2MI masih terus melakukan penyelidikan dan mencari identitas para korban yang saat ini tengah dirawat di beberapa rumah sakit di kawasan Selangor, Malaysia. Dalam jumpa pers pada Minggu siang, Wakil Menteri KP2MI Christina Aryani mengatakan pihaknya mengecam tindakan yang dilakukan oleh otoritas maritim Malaysia yang menembak 5 pekerja migran Indonesia. Menurutnya, tindakan yang dilakukan tersebut adalah tindakan yang berlebihan. Pihaknya juga meminta agar pemerintah Malaysia segera melakukan pengusutan terhadap peristiwa ini dan mengambil tindakan tegas terhadap petugas patroli. Selain itu, Christina Aryani menyebutkan dalam waktu dekat pihaknya akan mendorong pertemuan dengan pemerintah Malaysia. Kementerian P2MI mendesak pemerintah Malaysia melakukan pengusutan terhadap peristiwa ini dan juga mengambil tindakan tegas terhadap aparat patroli atau petugas patroli bila mana terbukti melakukan tindakan penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force. Kementerian P2MI juga terus melakukan koordinasi untuk memastikan korban yang terluka mendapatkan perawatan medis yang diperlukan dan memberikan dukungan kepada keluarga korban termasuk bantuan hukum dan pemulangan jenazah. Hingga saat ini pihak KP2MI masih terus melakukan penyelidikan dan mengumpulkan data untuk mencari identitas dan alamat para korban, serta berkoordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri untuk memulangkan para korban. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana perkembangan dari kasus penembakan 5 WNI ini? Langsung saja kita tanyakan kontributor TV One di Malaysia, Happy Muhardi. Ya, selamat malam Happy. Ini seperti apa sih kronologisnya dan sebenarnya apa yang terjadi hingga menyebabkan 1 WNI kita meninggal dunia? Silakan Happy. Ya, selamat malam pemirsa. Jadi rekan Fatimah di Jakarta dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan press release yang dikeluarkan oleh Kapolda Selangor atau Ibu Pejabat Kontingen Selangor, Dato Hussein bin Omar Khan, menjelaskan bahwa kronologis kejadiannya bermula dari adanya laporan kepolisian yang dibuat oleh seorang dokter dari Hospital Serdang Selangor, Hospital Sultan Idris Shah pada tanggal 24 Januari 2025 sekitar pukul 7.30 yang mendapati adanya 3 orang warga asing yang mengalami kecederaan akibat tertembak. Semua bermula dari adanya laporan kepolisian tadi, kemudian dari pihak polisi, IPK atau Polda Selangor, kemudian melakukan penyelidikan, ternyata terkait dengan kejadian yang berlangsung pada pukul 3 dini hari sebelumnya, masih di hari yang sama pada Jumat 24 Januari 2025 di sekitar perairan Tanjung Ru Selangor, di mana saat APMM atau Agensi Penguat Maritim Malaysia atau Bakamla Malaysia melakukan patroli, kapal tersebut dilanggar oleh sebuah kapal di mana terdapat 2 warga asing. Dalam kenyataan media atau press release tersebut tidak disebutkan warga negara mana, tapi hanya menyebutkan adalah 2 warga asing dan warga tersebut berusaha menabrakkan kapalnya sebanyak 4 kali serta melakukan percobaan melawan dengan melakukan parang. Sehingga pihak dari Bakamla Malaysia atau APMM terpaksa melepaskan tembakan. Namun kapal tersebut berhasil melarikan diri dan baru sekitar pukul 9 pagi ada laporan dari warga setempat di sekitar pantai Banting Selangor, tidak jauh juga dari tempat kejadian pertama di Tanjung Ru, yang mengatakan adanya sebuah kapal yang terdampar di mana terdapat 2 orang di dalamnya. Kemudian pihak Bakamla Malaysia mendatangi tempat terjadinya tempat
terdampaknya kapal tersebut dan mendapati 2 orang, 1 dalam keadaan tewas dan 1 dalam keadaan kritis. Kemudian pihak Bakamla Malaysia menarik kapal tersebut ke pangkalan Bakamla yang ada di Pelabuhan Kelang Selangor dan kemudian membawa 2 orang tersebut ke hospital di Selangor. Jadi total ada 5 orang warga asing yang terdampak akibat kejadian pada pukul 3 pagi tadi, di mana 3 orang pertama sebelumnya sudah datang terlebih dahulu di Hospital Sultan Idris Shah Selangor. Dari press release tersebut juga mengatakan bahwa keempat warga negara asing tersebut akan dikenakan pasal pidana 307 mengenai kesalahan percobaan membunuh dan juga akta pidana pasal 186 yaitu berusaha menghalang-halangi petugas saat melakukan tugasnya di perairan. Demikian Fatimah. Ya, Happy, saya ingin kembali mengkonfirmasi apakah betul 1 WNI tewas akibat insiden tersebut dan bagaimana saat ini kondisinya. Lalu bagaimana kondisi nasib keempat WNI lainnya? Happy, silakan. Ya, baru saja kami melakukan menghubungi pihak dari KBRI Kuala Lumpur, namun hingga saat ini kami belum mendapatkan update terkini mengenai progres dari kejadian ini. Namun dapat dipastikan memang dari pihak KBRI Kuala Lumpur telah melakukan pendekatan terkait adanya kasus ini. Dan kami sendiri masih belum mendapat lagi update mengenai status dari warga negara mananya, karena dari pihak polisi dan sampai saat ini kami hanya mendapatkan update dari pihak Polisi Diraja Malaysia di Konti IPK Selangor atau Polda Selangor yang mengesankan bahwa kelima korban tersebut, baik yang selamat ataupun yang meninggal, hanya warga asing karena tidak didapati ID card dari Malaysia. Demikian, Fatimah. Ya, Happy, apakah sudah ada informasi mengenai sikap dari pemerintah Indonesia? Namun kita akan dalami hal tersebut dengan Irjen Pol I Ketut Suwardana yang dimana berpihak atau ditempatkan di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Happy, sekali lagi terima kasih informasinya.